Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kami ucapkan atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berkomunikasi dan dapat melakukan perkuliahan daring ini tanpa suatu kendala apapun. Yang saya hormati, Ibu Putri Rahadian Diah Kusumawati MPD, selaku dosen statistika pendidikan kelas A pada semester 4 ini. Tak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 dengan anggota. Yang pertama, Bintan Sabrina dengan NIM 2319067. Kemudian ada Faikoh Maila Fasya dengan NIM 2319069. Kemudian ada Sheila Nafila dengan NIM 2319075. Kemudian ada Alvin Rohmah dengan NIM 2319084. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Faikoh Maila Fasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikoh Maila Fasya, NIM 2319069. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai pengertian ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah suatu ukuran yang mempunyai kecenderungan memusat, atau bisa disebut juga dengan rata-rata yang menunjukkan di mana suatu data memusat atau suatu kumpulan pengamatan memusat. Ukuran pemusatan data bertujuan untuk menghasilkan ukuran-ukuran yang berupa rangkuman yang dapat mewakili data tersebut atau pusat data. Dengan kata lain, nilai tunggal dari data yang memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat mengenai wakil data dari sampel yang diambil di sekitar data memusat. Ukuran pemusatan data dibagi menjadi dua, yaitu ukuran pemusatan data tunggal dan ukuran pemusatan data kelompok. Ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu mean, median, dan modus. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Sheila Nafila. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sheila Nafila, NIM 2319075. Di sini saya sebagai primateri kedua. Materi selanjutnya ada min atau rata-rata hitung. Nah, min itu ada dua. Ada min data tunggal dan min data kelompok. Yang pertama, min data tunggal. Min atau rata-rata hitung adalah jumlah dari serangkaian data dibagi dengan jumlah data. Simbol rata-rata hitung untuk sampel dibaca X bar dan populasi dibaca my. Min memiliki tingkat akurasi yang lebih bagus dibandingkan modus dan median, karena nilai tengah dari suatu kelompok data dicari menggunakan perhitungan secara menyeluruh. Kumpulan data yang digunakan untuk menghitung min adalah kumpulan data kuantitatif. Kumpulan data sebanyak n buah nilai akan dinyatakan dengan simbol-simbol X1, X2, X3, dan seterusnya. Simbol N juga dipakai untuk menyatakan ukuran sampel atau besar sampel, yaitu banyak data yang diteliti dalam sampel. Untuk populasi atau besar populasi digunakan simbol N, yaitu banyak data yang diteliti dalam populasi. Rumus min adalah X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya sampai habisnya data per N, atau X bar sama dengan sigma XI per N. Untuk keterangannya, sigma itu jumlah total, XI itu nilai jumlah X1 sampai seterusnya. N adalah jumlah data atau banyaknya data. Contoh soal untuk materi min data tunggal yaitu terdapat data nilai ulangan bahasa Indonesia di sebuah sekolah dasar di Pekalongan adalah 80, 70, 60, 80, 80, 60, 90, 100, 50, 70, 90. Maka minnya adalah
pembahasannya. Rumus minnya sendiri itu X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya per N. Nah, maka data nilai ulangan bahasa Indonesia di sebuah sekolah dasar di Pekalongan itu dijumlah semua. Nah, jumlah datanya itu kan ada 10 ya. Jadi X bar sama dengan 80 plus 70 plus 60 plus 80 plus 60 plus 90 plus 100 plus 50 plus 70 plus 90 dibagi 10 sama dengan 750 per 10. Jadi jawabannya 75. Nah, maka minnya adalah 75. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintan Sabrina, NIM 23190067, akan memaparkan presentasi materi yang selanjutnya, yaitu mengenai median. Median disajikan menjadi dua. Yang pertama dalam bentuk data ganjil dan yang kedua dalam bentuk data genap. Contoh dari median dalam bentuk data ganjil: diketahui sebuah data ganjil yakni 50, 40, 70, 75, 80, 65, 30, dan 75. Untuk menyelesaikan dari persoalan tersebut, kita urutkan data dari yang terkecil, yaitu 30, 40, 50, 65, 70, 75, 75, 75, dan 80. Kita terapkan rumus median. Median sama dengan X N plus 1 dibagi 2. Median, jumlah data keseluruhan ada 9. 9 ditambah 1 dibagi 2. Maka akan diketahui hasilnya, yaitu 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti median dari data di atas adalah data kelima, yaitu 70. Untuk contoh yang kedua, contoh dalam bentuk data genap. Ada sebuah soal 3, 2, 5, 2, 4, 6, 6, 7, 9, dan 6. Langkah pertama yaitu mengurutkan dari data yang terkecil, yaitu 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, dan 9. Jumlah keseluruhan data ada 10. Maka langkah selanjutnya adalah data tengah, yaitu diketahui 5 dan 6. Antara 5 dan 6, 5 ditambah 6 dibagi 2. Maka akan ditemukan hasil, yaitu 11 dibagi 2, hasilnya 5,5. Baik, perkenalkan, nama saya Alvin Rokmah, NIM 23190084. Nah, di sini saya sebagai pemateri yang terakhir, yaitu tentang modus. Modus adalah nilai dari beberapa data yang mempunyai frekuensi tertinggi, baik data tunggal maupun data yang berdistribusi atau nilai yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data. Nah, modus ini ada dua, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Nah, untuk yang pertama, untuk cara menghitung modus data tunggal itu sangat mudah dan sangat sederhana, yaitu dengan cara kita mencari nilai yang paling sering muncul di sebaran data. Seperti contohnya, yaitu diketahui nilai UTS pelajaran statistika untuk 10 mahasiswa sebagai berikut: 50, 40, 70, 75, 75, 80, 75, 30, 75, dan yang terakhir 80. Nah, dari nilai-nilai tersebut kita bisa melihat mana sih nilai yang paling sering muncul. Nah, untuk jawabannya yaitu sudah bisa ditebakkan, berarti nilai yang sering muncul yaitu nilai 75, karena 75 muncul 4 kali. Untuk selanjutnya ada min data kelompok yang dirumuskan dengan X bar
sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Keterangannya, sigma Fi kali Xi itu jumlah hasil perkalian data dengan frekuensi, sedangkan sigma Fi itu jumlah banyaknya data atau frekuensi. Kemudian ada rumus coding atau simpangan rata-rata. Rumus yang digunakan adalah X bar sama dengan X0 plus P dalam kurung sigma Fi kali Ci per sigma Fi tutup kurung, dengan keterangan X0 itu nilai tengah pada frekuensi terbanyak, sedangkan P adalah interval kelas, sedangkan Fi itu nilai F ke 1 sampai ke N, sedangkan Ci itu coding. Kemudian contoh soal untuk min data kelompok dengan menggunakan rumus umum, yaitu diketahui data ukuran sepatu yang dibeli konsumen dalam 1 bulan di sebuah toko adalah sebagai berikut. Nah, di dalam PPT sudah ada tabelnya ya, itu ada ukuran sepatu dan frekuensi. Ukuran sepatu 31 sampai 33 frekuensinya 15, ukuran sepatu 34 sampai 36 frekuensinya 13, ukuran sepatu 37 sampai 39 frekuensinya 20, ukuran 40 sampai 42 frekuensinya 10. Kemudian frekuensinya dijumlah, totalnya 58. Nah, sebelum kita menentukan min, kita membuat tabel lagi dengan keterangan nilai tengah interval untuk memudahkan menentukan min. Sebelumnya kita mencari dulu nilai tengah interval atau biasa disebut dengan Xi. Di dalam PPT sudah ada tabel lagi, ada ukuran sepatu, kemudian ada Xi atau nilai tengah interval, kemudian ada Fi, jumlah frekuensi, kemudian ada Fi kali Xi, jumlah frekuensi dikali nilai tengah interval. Oke, kita mencari nilai tengahnya. Ukuran 31 sampai 33, nilai tengahnya 32. Ukuran 34 sampai 36, nilai tengahnya 35. Ukuran 37 sampai 39, nilai tengahnya 38. Ukuran 40 sampai 42, nilai tengahnya 41. Jumlah frekuensinya masih utuh, 15, 13, 20, 10. Jumlahnya 58. Kita menentukan Fi kali Xi. Yang pertama, 15 kali 32, 480. Yang kedua, 13 kali 35, 455. Yang ketiga, 20 kali 38, 760. Yang keempat, 10 kali 41, 410. Dijumlah, totalnya 2105. Kemudian kita masuk ke rumus. Rumusnya X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Dimasukkan Fi kali Xi nya tadi 2105, kemudian Fi nya 58, berarti 2105 per 58 sama dengan 36,3 atau 36. Maka ketemu minnya adalah 36,3 atau 36. Untuk materi yang kedua yaitu median dalam bentuk data kelompok. Disusun menggunakan tabel distribusi atau disebut juga dengan data kelompok. Dengan rumus median sama dengan TP ditambah P setengah N dikurang F besar dibagi F kecil, yang mana TP sebagai tepi bawah, P sebagai panjang kelas, N sebagai ukuran sampel atau banyaknya data, F besar sebagai jumlah frekuensi, dan F kecil sebagai frekuensi median. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh pemakalah yang berikutnya. Terus kemudian yang kedua yaitu modus data kelompok.
Nah, untuk mencari modus data kelompok ini, kita harus memerlukan rumus. Rumusnya yaitu MO sama dengan B ditambah P dalam kurung B1 per B1 plus B2 tutup kurung. Contohnya, nah, di situ ada tabel. Tabel itu data hasil ujian 60 orang mahasiswa. Nah, cara menentukan modusnya yang pertama, kita harus mencari nilai frekuensi kelas yang paling tinggi atau paling banyak. Nah, yang paling banyak yaitu angka 24 dengan batas kelas 69,5 sampai 84,5. Nah, berarti kita udah menemukan B-nya. B yaitu batas kelas ya. Batas kelas yaitu 69,5 itu B-nya. Terus kemudian kita cari lagi panjang. Panjang itu panjang kelas. Nah, panjang kelas ini dicari dari mana? Panjang kelas ini dicari dari nilai ujian, dari nilai 10 sampai 24 itu panjangnya berapa. Berarti kita hitung dari 10 sampai 24. Kita hitungnya dari 10 ikut dihitung ya. Jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Jadi panjang kelasnya itu adalah 15. Terus tadi B1. B1 adalah frekuensi modal dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 24 dikurangi 13, hasilnya sama dengan 11. Dan B2-nya frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas sesudahnya, yaitu 24 dikurangi 8, hasilnya yaitu 16. Nah, kemudian kita sudah masukkan angka ke rumus, kemudian kita hitung. Berarti MO sama dengan 69,5 ditambah 15 dalam kurung 11 per 11 plus 16 tutup kurung. Nah, MO sama dengan 69,5 ditambah 15 tutup buka kurung 11 per. Nah, ini kan tadi di bawah itu ada 11 ditambah 16. Kita tambahkan saja menjadi 27. Terus kemudian lanjut lagi, MO sama dengan 69,5 ditambah 15 dibagi 3 itu hasilnya 5. Terus ini 27 dibagi 3 hasilnya 9. Berarti 69,5 ditambah 5 buka kurung 11 per 9. Terus kemudian MO sama dengan 69 ditambah 5 dikali 11, yaitu hasilnya 55 per 9. Terus kemudian MO sama dengan 69,5 ditambah 6,1. MO sama dengan 75,6. Cukup itu saja. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, dari kelompok kami sudah menyampaikan materi terkait ukuran pemusatan data. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian untuk sesi tanya jawab dan sesi panduan umum, kita lanjut di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.